juga berjanji. Kemudian masuk kepada la ilaha illallah, bahwa tiada ilah. Ilah itu al-mahbub, yang paling dicintai. Asyauqu ilaihi illallah, yang paling dirindukan kecuali hanya Allah. Ar-raja wal khauf, yang diharapkan dan paling ditakuti illallah. Ada yang menarik, Bapak dan Ibu, beberapa contoh. Misalnya dilihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kata Allah, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini akidah. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini ditafsirkan dari ayat ke-78, 79, 80, 81. Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila Allah sakit, Dia yang menyembuhkan. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wa idza maritu aku sakit, dinisbatkan kepada perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, maritu, kata Imam Al-Qurtubi, ri'ayatan lil adab. Ri'ayah, penjagaan, pemuliaan, dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kata beliau, wa illa fal marada, dan tidaklah kecuali sakit itu, wasyifa, sehat itu, minallah azza wa jalla jami'an, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin Allah yang sakit kemudian Allah yang menyembuhkan? Ini kira-kira maknanya. Jadi kata beliau, maka dinisbatkanlah kepada lisannya Nabi Ibrahim yang dia berkata untuk menggambarkan betapa mulianya akidahnya, tauhid. Sampai-sampai dia berkata, apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Di ayat di atasnya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, kata Nabi Ibrahim, dialah yang menciptakan aku, yang memberikan aku petunjuk. Sebenarnya aku ini tak tahu jalan. Kira-kira begitu. Kemudian Allah ciptakan lengkap dengan petunjuknya. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah yang memberikan makan kepadaku dan dia jugalah yang memberikan minum. Oh, ini hebat sekali. Ini beda dengan ketika Qarun diberikan oleh Allah kelebihan harta. Dia berkata, min ilmi indi, ini karena ilmu yang aku punya. Itu bedanya. Ini kalau akidah apa? Jadi kita memandang, sehingga orang yang memandang dalam sisi akidah ini merasa apa ya? Misal begini, ada ayat berkata begini, janganlah engkau menyia-nyiakan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Saya begitu kan?
dalam pandangan orang-orang yang memiliki akidah hanif sebagaimana Nabi Ibrahim ini, dia merasa yang ada pada dirinya itu memang haknya orang itu, sehingga dia yang mengucapkan terima kasih. Akan berbeda kalau orang merasa yang ada di tangannya itu punyanya dia. Sehingga banyak kata-kata muncul lagi. Iya, pamali mana tujuannya? Atau alang gitu kan? Tapi kalau dia merasa sesuai dengan ayat ini, maka dia berkata, terima kasih labai ke rumahku dari sekian banyak rumah. Ini hebat ya, ada masa begini. Begitu juga dengan ilmu, maka akan jauh sifat ujub di dalam dirinya. Tapi kalau enggak, ini bahaya. Ada beberapa kena bahaya, mentumbuh ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini begitu kan, hadisnya begitu. Kata Rasulullah, jauhilah olehmu yang paling membahayakan. Di antaranya adalah sifat ujub. Ketika Allah berikan, dia bentuknya kata ulama, bisa dia masuk lewat ilmu. Ujub itu masuk dari ilmu dia. Jadi karena dia lebih pandai di sekitar itu dari orang lain, dia tidak lahirkan. Apa bedanya dengan riya atau sum'ah atau takabur atau sombong? Kalau sombong, riya itu ditampilkan, dinampak. Misalnya kalau kita punya harta lebih, berniat supaya orang lain melihat atau mendengar bahwa kita tuh orang kaya, misalnya kan. Jadi ditampilkanlah, apakah dengan menyebut-nyebutnya dan semacamnya. Tapi kalau ujub ini, tapi nanti kita buat pembahasan khusus. Ujub ini dia tidak ditampilkan. Perasaan itu saja muncul dalam diri kita. Coba kita bayangkan. Perasaan yang muncul dalam diri kita tidak boleh ditampilkan. Tidak boleh ada gitu. Harus ditekan. Boleh kalau terang-terangan. Ini cari, ini danga, atau langsung berucap. Seperti ucapannya Firaun. Dia berkata ketika puncak kejayaan itu, ana rabbukumul a'la wa'buduni. Sebenarnya saya itulah yang Tuhan. Dia. Karena dia serba bisa, dia kaya, dia menjadi rujukan ketika itu. Maka dia merasa dirinya serba daripada yang lainnya. Itu akan berbeda nanti ucapan Nabi Ibrahim ini dengan sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, Haman. Ucapan ini senada dengan sebagaimana Allah uji juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah berikan kepadanya kelebihan, dia berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru atau akfuru." Ini adalah karunia dari Tuhanku yang hendak mengujiku, apakah aku bersyukur atau justru aku kufur. Ini bahaya. Jadi kalau dalam ayat ini menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Engkau yang menghidupkanku, Engkau jugalah yang memberi petunjuk. Sebenarnya aku ni kadang awak heran sama Pak. Kok bisa saya gitu kadang-kadang hidup asik kau gitu. Padahal perjalanannya dari sisi kau kadang-kadang. Tapi tertumbuk sisi kau. Ketika itu mungkin ada protes. Ini kan protes apa?
Jadi waktu Ananda kuliah diterima di 2 fakultas PMDK. Satu di UNAN manajemen bisnis, karena jurusan SMK-nya manajemen bisnis. Yang kedua di IAIN, di UIN, Fakultas Dakwah. Hanya gara-gara uang pendaftaran tak cukup. Beda 100.000 waktu itu. Terima di IAIN akhirnya. Tapi perjalanannya begitu, supaya banyak orang mendengarkan ya kalam hadis, ya Al-Quran, begitulah kira-kira. Kalau tidak ada modal juga untuk memberikan kajian. Nah, ini salah satu hikmah. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci kepada pemberianku, tapi itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau sangat mencintainya, tapi itu buruk untukmu. Jadi terkadang memang dalam hal akidah ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah itu memang betul-betul membuat tenang hati ini, tenang. Makanya ketika Nabi Ibrahim dia berkata, ya Rabb, kalau sekiranya engkau berikan aku sakit, tak ada jalan lain kecuali hanya engkau saja, karena engkaulah yang memberikanku makan dan minum. Jadi kemuliaan, kehanifan jiwanya Nabi Ibrahim. Sama halnya seperti Nabi Ayub alaihissalam. Wa idza anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku menderita, aku sakit. Engkau lah Zat yang Maha Pengasih, di antara yang paling kasih. Maka dia serahkan semuanya. Jadi ujub itu bisa dalam ilmu pengetahuan, merasa diri kita ini lebih hebat. Bisa dalam hal harta, merasa lebih kaya. Bisa hal paras wajah, merasa lebih gagah dan semacamnya. Ini Bapak dan Ibu luar biasa menggerogoti amal kita. Nah, ini yang di dalam sisi akidah, makna la ilaha illallah, inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sedikit lagi, ketika saya memperhatikan di rumah sakit, ketika ada orang-orang yang memiliki nilai pasrah terhadap kehidupannya, tapi justru tak dapat sokongan dari orang sekitarnya, ini yang kita sedih. Ada berapa bulan yang lalu dia diantarkan oleh tukang ojek, kemudian dirawat, tensinya tidak mau turun, sampai-sampai beliau itu merangkak keluar, tidak bisa berjalan. Setelah sampai rumah sakit, kemudian datang istrinya, dan waktu itu bertengkar, ribut. Nah, ternyata setelah kita konseling, sumber keributan itu apa? Ustaz bertanya, Ustaz, ya ambo nanti Ustaz, setelah kami nanti meninggal tiada lagi. Istri ambo pun nanti ambo kadukan ke Allah saja. Bapak kadukan ke Allah Pak. Nangis dia. Ambo lah tua kau nak ada diurus dia. Bapak nak diurus, sibuk dia cucu saya. Jadi 3 bulan di Siko, sampai bulan Jakarta, balik ke Bukit Tinggi, balik ke Siko. Terus di rumah, dia kadang lain, lain mampu pulang lah, kata istri kan? Ia lain, dia kan, berani. Lain mau petang seminggu pulang dia. Contoh saja. Setahun, asa minggu selalu jadi istri yang ada ini dia apa? Ada orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, tapi tak dapat sokongan. Ini dia. Jadi kita ingin sampaikan kepada jemaah,
bahwa membersamai orang-orang yang ikhlas seperti ini pahalanya besar. Hebat pahalanya. Tapi banyak yang tak paham. Sehingga apa katanya? Terserahlah. Daripada ribu ida wali siko nanjale nanti ambo tuntut ke Allah. Ambo dak ribu. Masa yo setahun awak seminggu saya tapi ambo yakin ibu siko nak tahu itu. Tahu ya? InsyaAllah. Yang penting kalau Pak Lai apa itu lo sampai saya kata mantan Pak. Kalau rasanya indah sembilan kita. Apa ini ada apa? Tapi hati awak berbunga gitu. Enggak sampai sama. Apa ilah? Ya baik. Barang lama sebulan lama, ya sebulan. Tapi ya apa ini ada apa? Tapi dia nggak nerima. Jadi apa yang dia dapatkan bagi orang yang sudah ikhlas begini dengan hidupnya, apa katanya? Saya ikhlas. Kalau sekiranya hari ini malaikat maut itu datang, insyaallah ikhlas. Karena memang umurnya sudah 80-an. Kan tetapi ya itulah. Saya tak ikhlas ini yang sering ditinggal. Ini tak ikhlas. Namun nak nerima. Iya, karena kasihan nih Bu. Gimana caranya Bapak? Makan. Sedangkan anak mahasiswa, saya nak muda, saya lihat tujuh mandi kadang saya nak. Apalagi keluar sakit sebelah nak. Punggung sakit, pinggang sakit, kepala pusing bosnya. Jadi kan saya kalau ada rezeki Ustaz pergi ke pasar, beli ayam sikul lengkap dengan pemasaknya. Kemudian saya masak, tahan 4 hari. Bala cara, itu Pak makan sampai hari. Lama itu lama tak lama makan baru. Astagfirullah. Itu dia Pak. Jadi ketika sudah kita menemukan barangkali di sekitar kita ada orang yang sudah memasrahkan hidupnya kepada Allah, maka kita support, kita bantu dia, terutama menjaga hal ibadahnya. Apa yang kita peroleh? Sebenarnya Bapak dan Ibu, turunan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di antara makna bersaksinya kita bahwa Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu mengamalkan sunnahnya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengamalkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia sangat mencintaiku. Kemudian barang siapa man ahabbani, mencintaiku, ma'i fil jannah, nanti dia bersamaku di surga. Jadi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah berarti dia mencintai Nabi. Ini hadis ini dari Anas bin Malik. Kalau dia mencintai Nabi, kata Nabi, dia nanti akan bersama. Nah, di antaranya kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu 5. Salah satunya wa'iyadatul marid, mengunjungi, membesuk, membersamai orang sakit. Jadi disebabkan karena pasangan ini sakit, orang tua ini sakit, tetangga sakit, ada haknya yang harus kita tunaikan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis ini dalam sahihnya Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi khufratil jannah. Barang siapa yang berzuk, yang mengunjungi, yang menemani, membantu orang sakit, dia seolah-olah berada di taman-taman surga. Amin. Ini luar biasa. Kita tunaikan haknya
seolah berada di taman surga. Hadis yang ketiga dari Sauban, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslim idza 'ada akhahul muslim." Jika seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim lagi sakit, dia berada khufratul jannah hatta yarji, sampai dia nanti balik lagi ke rumahnya. Kemudian Sauban bertanya, "Qila ya Rasulullah, ma khufratul jannah?" Apa itu khufratul jannah? Qala Rasulullah, "Jannah, memetik buah yang ranum di dalam surga." Jadi tertunaikan haknya seperti berada di taman-taman surga, sudah berada di tamannya, memetik buah yang ranum dalam surga. Itu kalau orang mengunjungi besok membersamai orang sakit. Ada yang lebih dahsyat lagi, hadisnya sahih yang disahihkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada rajulun akhahul muslim." Ketika mendatangi seorang kepada saudaranya yang muslim. Jadi dia datang besok, masyafi khirafatil jannah, dia berjalan-jalan di taman-taman surga. Jadi sudahlah masuk taman, tapi masuk taman, kalau kita masuk dalam taman bermain, belum tentu bisa memetik buah yang ranum. Mungkin baik lo karcis lagi nampak. Kalau masuk ke mana waterpark misalnya, buat anak main, ada playground, ada kolam renang, masing-masingnya pakai tiket kan, walaupun nggak masuk ke dalamnya. Jadi setelah masuk di khirafatil jannah, ada tempat lagi yang khusus. Apa itu? Jannah, memetik buah yang ranum dalam surga. Ternyata tak sampai di situ. Masyafi khirafatil jannah, boleh jalan-jalan berwisata di dalam taman. Tapi orang lain tak boleh. Ini kayak orang yang mengunjungi. Sampai kapan? Hatta yajlis, sampai dia duduk membersamai orang sakit. Coba bayangkan kalau yang sakit itu suaminya seperti cerita tadi kan, bedalah sakit-sakit, ya kan? Itu ditinggal deh. Pas mau berwudu, jatuh di kamar mandi, syukur beliau masih bisa melo paru itu. Coba bayangkan betapa pilunya hati nampaknya. Sedihku keluar itu. Siasalah nak bisa tolong aku, masih bisa dia memanggil. Tapi memang begitu sepertinya Allah mendesain sesuatu bang. Nah, ada sepupu kami ketika dia di bukit di Rimbung mengolah kebun, kemudian dia tembok kayu menyusul kan. Awalnya pingsan, saya tuh sempat bisa jalan berjam-jam. Nanti body dia pun tidak sadar lagi. Pas-pas wujud kan, satu orang semua tidak sadar lagi. Dan dirinya sendiri tidak tahu orangnya berjalan terus. Dia tidak tahu gitu. Tapi yang jalan kecil orangnya berjalan. Gitu. Sampai bertemu dengan orang, saya itu pingsan tidak bisa lagi dibangunkan. Begitulah kuasa Allah. Sering begitu pasien. Jadi sedih Bapak dan Ibu. Kasus ini, ya kalau tidak boleh dikatakan ratusan, puluhan lah yang kita sering bertemu seperti itu. Nah, padahal kata Rasulullah, tertunaikan haknya, berada di taman surga, memetik buah yang ranum tempat khusus, masyafi khirafatil jannah, berjalan-jalan menikmati keindahan taman itu. Kemudian fa'idha jalasa, kalaulah dia telah duduk bersama dengan orang sakit tadi, ghamaratur rahmah, maka bercucurna rahmat untuknya. Masya
Jadi kalau di muka suit tidak mau sampai dan dia mah tidak mau baca, baiklah ke tempat orang-orang yang lagi berduka, yang lagi sedih dengan penyakit yang menggerogoti dirinya, yang dia merasa jarum jam ini lama sekali berputar. Baiklah ke situ. Kenapa pergi ke situ? Karena kata Rasulullah, "Fa'idza jalasa ghamarathu rahmah." Ketika dia duduk bersama orang sakit, maka bercucuranlah rahmat. Baik situ. Tidak dia nak mau berbeda. Ini saya amalkan, Bapak dan Ibu. Ada yang mengamalkannya, diceritakan oleh Ustaz Armen Hadin Naro ketika beliau kuliah di Madinah. Dia kata beliau, ada seorang murid yang dia itu datang sering telat, pulang bergegas. Jadi datang telat, pulang sampai. Gitu terus Pak. Sehingga bertanya Syekh itu, kenapa engkau melakukan itu? Siapa yang ada apa? Saya harus pergi ke rumah sakit, Syekh. Apakah ayahmu sakit? Tidak. Ibumu? Tidak. Saudaramu? Tidak. Terus siapa yang sakit? Karena Rasulullah berkata tentang banyaknya keutamaan bersama orang sakit, saya setiap pagi dan sore hari ke rumah sakit. Jadi saya sebelum ke majelis singgah di rumah sakit. Setelah selesai kita pergi majelis, balik lagi ke rumah sakit. Sampai sana apa? Bersilaturahmi, kemudian mendoakan, habis itu pulang. Cukup 5 menit saja. Tapi dia rutin Bang. Setiap pagi berbulan-bulan lamanya dia mengamalkan hadis ini. Bapak dan Ibu, dalam sebulan kau berapa kali menemui orang sakit? Mungkin alun-alun ya. Ini dia. Apalagi kalau Allah antarkan orang yang telah memasrahkan hidupnya kepada Allah, dia sakit, kemudian secara duniawi dia tumpangkan kepada pasangannya atau anaknya, akan tetapi tak mendapatkan anaknya sebagaimana hadis Nabi ini. Anaknya tadi tak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Jadi ketika dia duduk, fa idza jalasa qamarathu rahmah. Fa in kana qudwah, kalau dia datangnya ke tempat orang sakit itu di pagi hari waktu subuh, shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi. 70.000 malaikat berselawat mendoakannya sampai petang hari. Amin. Fa in kana masa, kalau dia datang di petang hari, shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusmi. 70.000 malaikat mendoakannya sampai masuknya waktu subuh. Itulah yang diamalkan oleh salah seorang murid di Madinah itu kan. Setiap pagi dan sore hari dia mendatang. Apalagi kalau udah Allah antarkan ke rumah kita orang tua yang sakit. Jangan buat mereka itu seolah-olah menjadi beban dalam kehidupan kita. Tapi yang kita harus bayangkan hadis ini, hadirnya dia sebagai bonus. Sebagaimana kesabaran dan kesungguhan Siti Rahmah ketika Allah uji suaminya yang sakit. Apa kemudian yang dia dapatkan? Mereka sama-sama masuk surga. Di surganya sebagaimana Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surga, begitu juga lah istrinya ditempatkan di surga. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kaji kita. InsyaAllah saya simpulkan dari referensinya Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya yang menyatakan
dalam nas ini adalah Nabi Ibrahim, di mana dia meyakini bahwa tiada kesembuhan kecuali hanya dari Allah. Dan bahkan Nabi Ibrahim berkata, Engkaulah ya Rabb yang menghidupkan, yang memberikanku petunjuk. Engkaulah ya Rabb yang memberikan aku makan dan minum. Aku sebenarnya tak kuasa akan diriku tanpa kekuatan kudrat dan iradat darimu. Kemudian dicontohkan pula beberapa nabi dan juga Fir'aun, Qarun, ketika diuji dengan bentuk yang sama tetapi tidak melahirkan jiwa yang sama. Setelah ada orang yang meyakini sebagaimana Nabi Ibrahim ini, dia mendapatkan keutamaan, tapi ada orang yang tak mengambil surga dari situ. Seperti contoh orang sakit tadi. Bisa jadi karena dia tak tahu bagaimana fadilah bersama atau menjenguk orang sakit. Sehingga kata Rasulullah, menjenguk orang sakit, membersamai orang sakit adalah hak sesama muslim. Menjenguk orang sakit berada di khufratul jannah, taman surga. Ada tiket memetik buah yang ranum di sana, ada juga dapat tiket bisa menikmati jalan-jalan, menikmati indahnya taman surga. Kalau dia duduk bersama orang sakit, bercucuran rahmat. Kalau dia datang di pagi hari, malaikat berselawat mendoakannya sampai petang. Kalau dia datang di petang hari, maka doa malaikat sampai subuh. Ini kira-kira kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Kapan dia pun pergi sudah ditetapkan Allah. Dan kita pasangan itu kan berusaha untuk mengamalkan apa yang terbaik. Salah satu ya Pak Ustaz, bila suami saya sakit 3 bulan saya nggak pulang dari rumah sakit, semuanya alhamdulillah dibilang ada kekurangan di dalam diri saya nggak tahu. Apapun yang dilakukan oleh suami saya, darahnya bagus dan kalorinya bagus, hatinya bagus, sama aku cuma jantung. Dan saya alhamdulillah cuma jantungnya aja, kan itu kok saya. Terus akhirnya justru saya sering dan teman-teman untuk amalkan di malam hari baca Al-Quran dari jam 8 sampai cuma saya mampunya sampai jam 3 siang. Terus besok kami mau operasi itu dan Ustaz. Dan yang satu saya lakukan, terus akhirnya suami dioperasi. Pas bilang operasi, Bu, dalam keadaan suami itu seperti ini, minimal 7 hari dia akan bisa ciuman, itu Pak ya. Terus saya yakin bahwa saya ambil uang suami saya tukar dengan yang 61 juta, saya kasih lagi itu anak-anak kecil. Alhamdulillah saya kasih itu pada sebelum cuma 8 jam ya itu Pak Ustaz. Suami saya udah bisa gerak. Ada dokter bilang minimal dia itu bapak ini dalam keadaan jantungnya terkeropos, nggak bisa diperbaiki satu jantungnya, minimal 1 jam. Kekuatan Allah kami bisa bergerak itu kalau sana. Akhirnya 7-8 hari kami meninggal. Di dalam itu saya berpikir Pak Ustaz ya, ada apa dengan
pertama, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Jadi dengan ajal itu artinya disegerakan. Jadi apabila datang sesuatu yang disegerakan, nah, kira-kira gitu. Jadi ajal itu maknanya tergesa-gesa, cepat-cepat. Jadi dimaknai dengan kematian. Jadi di dalam hadis yang cukup panjang, jadi nama kita itu telah tercantum di daun di surga. Apabila dia telah jatuh, maka malaikat akan datang ke tempat kita. Jadi apa hubungannya ikhtiar? Seperti tadi kan ikhtiar ya, kadang untuk meningkatkan ibadah, dermawan gitu kan, berpuasa dengan harapan supaya dapat kesembuhan, kan gitu kan. Dalam sisi akidah, sebenarnya apapun yang terjadi, daun yang jatuh, ranting yang patah, semuanya telah ditetapkan. Itu dalilnya sangat banyak sekali. Jadi nanti bisa judulnya nanti bab takdir namanya. Jadi bab takdir. Jadi takdir itu mungkin sekitar 20 ayat, kemudian agak 30 hadis bercerita tentang bahwa Allah telah menetapkan ketetapan setiap makhluknya. Jadi apapun itu. Terus apa hubungannya dengan ikhtiar? Kalau itu kan tak usah ada ke rumah sakit. Nah, kalau gitu ceritanya. Tadi kan ada anak yang dia orang tuanya beramal segala macam, ternyata sembuh. Nah, tiba di saya amalan yang sama, kenapa suami saya meninggal? Ada begitu ceritanya kan? Maka alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu apa? Nah, yang perlu kita pahami adalah dengan makna la ilaha illallah, bahwa tiada segala sesuatunya kecuali telah ditentukan oleh Allah. Maka pada dasarnya janjian itu kita sendiri yang berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidana. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kamu berkata ya Allah. Nah, itu kata ulama termasuk umur rezeki. Jadi rezeki ini ternyata kalau sudah habis kita pasti meninggal walaupun tidak sakit. Nah, gitu deh. Jadi memang gitu. Jadi kalau rezekinya udah habis, walaupun tak sakit, dia meninggal. Tapi kalau rezekinya masih ada, meskipun sakit-sakitan, tapi tidak bisa meninggal. Karena saya melihat orang yang sudah ikhlas sekali meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, tapi tidak mau meninggal. Sampai dia berkata begini, Ustaz, koklah mau mana mereka mau cuci boy. Ini serius. Jadi beliau itu umurnya sudah 105. Ya, 105 mau masuk 106. Jadi saya seumur-umur baru sekali itu melihat orang berumur 105 yang langsung bersalaman dan masih bisa bercerita. Nah, itulah sama kalau di apa kan, ya kan dengan tadi itulah. Saya ini sudah 20 tahun tak pernah berdiri. Ya. Sudah 25 tahun, bukan 20 tahun. 25 tahun tak pernah berdiri. Nah, tulang ini seluruhnya udah keropos. Jadi tidak ada lagi tulang ini bisa menyanggah badan. 20 tahun. Saya berharap supaya malaikat maut itu segera datang. Ini tidak salah buat saya. Tidak apa. Ya tidak ada. Ya kan? Tapi itu tambah dengan doa. Ya Allah, kalau sekiranya hidup lebih baik untukku, hidupkanlah. Namun kalau sekiranya kematian yang terbaik, maka segerakanlah. Nah, itu tambahan doanya. Tapi kalau minta mereka, ya Allah, bakolah mau mana aku. Itu dah boleh dah. Karena mengingkari takdir, ya kan? Sama dengan tadi. Ketika seseorang, dia telah berbuat semaksimal mungkin, kenapa? Pertanyaan kenapa itu dalam kitab disebut oleh Imam Muqayyim. Itulah menjadi biang masalahnya.
Kenapa yang masalahnya? Ada unsur kecurigaan di situ. Itu masalahnya Pak. Sama lah seperti mana? Coba lah, kalau ada kita saling sayang dengan pasangan, saling menjaga, tiba-tiba dia bawa makanan, pasti tidak ditanya itu. Tidak akan ditanya gitu. Dari mana Pak? Udah lego selalu macam. Tidak ditanya itu, langsung saya makan ya Pak. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan Pak. Karena dia berkata, awak beko berhenti studi. Jadi pasti jadi saya. Tidak ditanya, aku berhenti sini. Baik kau selalu macam. Kenapa gitu? Karena sudah ada keyakinan. Jadi karena sudah ada jembatan hati, kita tak tanya lagi kenapa. Itu ya Pak. Maka seorang anak, kalau sekiranya termasuk anak yang patuh dan disayangi oleh orang tuanya, ketika orang tua katakan, "Nak, nanti kamu sekolahnya di sini ya." Yo man. Kalau gitu, bagus itu. Karena ada keyakinan bahwa orang tuanya tak mungkin menyesatkan anaknya. Ini laula, kata-kata laula, kata-kata di mana, seandainya, sekiranya, kenapa, itulah menjadi biar. Makanya sebagian ulama mengharamkan perkataan itu, terutama berhubungan dengan takdir. Karena kata itu bisa membuatkan kita tersesat, digiring oleh syaitan. Padahal tadi udah ikhlas. Jadi jawabannya satu, setiap orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Yang kedua, rezekinya telah sampai. Karena ada orang yang masih yang sudah berharap kematian, tapi rezekinya masih banyak. Dia harus menerima ini, maka dia tidak pun juga kunjung meninggal. Jadi jangan samakan keadaan setiap kita. Terus yang ketiga, ada hikmah yang terbaik di dalamnya. Karena boleh jadi mungkin dengan cara Allah pertemukan di waktu yang singkat, bisa mempertemukan nanti di waktu yang panjang di akhirat. Karena tak ada bertengkar, saling sayang, dia pergi, kita merindukan. Akan berbeda nanti dengan orang perkaranya sudah 50 tahun bersama, tapi di ujung-ujungnya penuh dengan penderitaan. Tapi itu begitu. Apa kata nenek? Ambo kalau tahu mereka dari dulu ambo baik dengan dia. Iya, betul. Iya, 10 tahun pertama lagi senang-senang besar. Sudah tu anakku mulai banyak perangai. Setelah saja itu manis yang boleh saya. Itu saja mau anak barat tu bu, anak 3 saja. Allah boleh apa ni apunya. Beranak bu kini lah 7 saja. Tapi begitu. Dalam 7 pak, kata sampai lagi pak. Saja orang nak 3 masalahnya tadi ya. Begitu lah. Karena untung masih ada namanya. Baik. Ya ibu ya, kita doakan semoga ibunda yang bertanya Allah berikan kesabaran. Kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Ustaz Deki Abu Rahman.